Sabek, Mas Panji, apa kabar? sehat Mas, alhamdulillah. Gua sama Sabek lagi di Haris Hotel and Residence Sunset Road. Kebetulan kami habis Sama saya Pak, gimana? sama lu ceritanya. Nggak, ini lagi tur Komodo Menoe Denpasar. Sabek, lu tuh emang basisnya di sini, tinggal di sini kan ya? Udah hampir 3 tahun nih. 3 tahun di sini. Karena dia katanya dagang narkoba ya? Apa sih? Enggak Mas, germoin bule. Germoin bule. Ini apa, istri kan kerja di karyawan BUMN gitu, dan kalau BUMN kan agak susah mutasinya, sementara kan penempatan iya. Sedangkan dia modelnya udah kayak apa ya, smart banking gitu, dan nyari penukaran susah karena di daerah Makassar itu belum ada yang cabang yang smart banking, masih beberapa. Jadi udah berjalan 2 tahun nih nunggu, belum ada kabar juga. Cuma lama kelamaan nyaman di sini, jadi bilang anjir kalau living cost-nya di Bali tuh murah aja deh, kita tinggal di sini aja, pengen gitu. Masih sebenarnya banyak kan orang dari Jakarta tuh juga pindah ke Bali karena living cost di Bali lebih murah daripada di Jakarta. Iya. Tapi Bali dibanding di Makassar masih murah Makassar ya? Bukan murah karena di Makassar banyak keluarga, jadi Oh iya benar jadi juga. ada aset, bener, ada aset. Benar Gitu. ya. Tadinya saya mau pindah ke Makassar, kalau di sini murah saya ke Makassar. Nggak jadi ke New York. Sabek ini hadir karena dia punya spesial dan buku ya. Iya. Tur buku dan spesial komedi. Tur buku dan spesial. Judulnya Begini dosa, begitu dosa. Ya, lu udah bisa ngelihat promonya tuh, udah mulai jalan tuh, ada di Comika ID, pokoknya di aset-asetnya Comika tuh udah mulai muncul. Ini adalah spesial perdana ya? Kedua Mas Panji. Oh iya, yang pertama ini. Si Artawa Ada di Comika ID juga? Iya. Iya benar, Si Artawa. Kayaknya di waktu si Artawa itu orang pertama yang bukan komik gede yang masukin digital download. Orang pertama, dan gara-gara saya masuk, orang-orang pada sana, oh berarti punya aku juga bisa masuk nih. Iya, berarti patokannya saya tuh orang-orang. Waktu itu kenapa lu memutuskan untuk naruh di Comika ID, Si Artawa? Penasaran aja, ini komik-komik Jakarta doang, komik nasional yang gede-gede doang, atau emang komik-komik yang daerah? Karena waktu itu kan habis suci juga kan, adalah lumayan buat portofolio masuk. Ngubungin Bang Bari. Bang Bari waktu itu masih ya. Koh Bari katanya, Koh Bari. Kayaknya oh mantep nih, kita juga lagi butuh konten soalnya. Wah masuk berat. Aku jarkom tuh ke anak-anak, tuh aku sebar. Perman singa apa dan lain-lain. Bisa guys, ayo ajuin. Iya. Ternyata banyak yang pengen ngajuin. Tapi waktu itu momennya adalah perlindungan ke kontennya. Sekarang kan cakep tuh, di depan tuh udah ada pengumuman. Kalau ini dipotong-potong nggak boleh. Dulu tuh ini makanya sensor banget tuh Mas. Tahun berapa tuh ya? Waktu itu berarti tahun berapa? 2018 tuh, show-nya 2019 baru masuk Comika. Ya, betul. Karena waktu 2019 itu juga orang-orang yang pertama kali masuk Comika itu yang gua hubungin, yang gua tahu punya spesial waktu itu, yang gua tahu punya DVD tepatnya. Iya. Makanya waktu itu gua tahu Lukman bikin DVD waktu itu, gua tawarin semuanya. Iya. Dan Sabek masuk, Sabek mulai ngajak anak-anak, akhirnya sekarang masuk. Sekarang kalau lihat Comika tadi ya, itu bahkan ada nama-nama yang ini siapa ya? Gua nggak tahu kalau ini komik gitu. Sulawesi, Manado, ada semuanya. Kadang-kadang bahkan kualitas produksinya juga nggak terlalu oke gitu ya, kamera burem, audionya juga cuma bocoran kamera, tapi naruh di situ karena saat ini Comika ID itu posisinya lebih kepada ya orang yang punya karya taruh aja dulu gitu. Nanti lama-lama standar produksi dinaikin. Tapi yang penting kesediaan untuk naruh aja dulu gitu. Ini apa, jualan abadi, karena pasti ada terus tuh. Betul. Mau sebulan ada 1 orang aja minimal udah lumayan banget tuh untuk teman-teman. Dan enaknya di Comika ID adalah lu naruh spesial baru, yang lama tuh naik. Iya. Ini yang kita harapin juga kan terjadi ya. Abis nanti akan ada digital downloadnya nggak? Akan ada Comika ID? Ada. Iya. Ketika naruh, biasanya tuh katalog yang lama tuh pada muncul. Iya. Saya ada 9. Scrollnya banyak tuh Mas. Kalau 1 doang, oh udah 1 muncul. Nah, si spesial kedua ini sama si Artawa tuh 2018 ke 2022 tuh berarti 4 tahun. Iya Mas. Harusnya 2020 Mas, karena pandemi. Fuck pandemi. Raka. Jadi 2020 stand up, 2021 pengen ngeluarin buku. Cuma nggak jadi, rangkap aja lah sekalian, jadi tour aja, bikin tour 6 kota. Siang sampai sorenya kita bedah buku, rilis buku, malamnya kita stand up, kayak gitu. Kayak Merdeka Dalam Bercanda kan waktu itu tur buku juga. Iya. Jadi Merdeka Dalam Bercanda tahun 2012 gue nulis buku. Buku itu sebenarnya lebih ke nangkep proses meledaknya stand up komedi di Indonesia aja. Tapi gue suka judul Merdeka Dalam Bercanda, jadi gue jadiin tur juga.
Dan akhirnya ya tipis-tipis promotor buku sama Septic Tank juga tuh ada bukunya, ada lu sendiri kenapa nulis buku dan spesial? Kenapa nggak spesial aja atau kenapa nggak nulis buku aja? Kan udah lama Mas. Ini buku keempat saya. Biasanya selang-seling dari 2015, 15 buku, 2016 Suci, 2017 buku lagi Merbabu, 2018 skenarionya Ko Ernest tuh film tuh, 2019 kawin, nikah, jadi nggak bikin ngapa-ngapain tuh. 2020 bikin anak, jadi orang, karyanya orang. 2020 gitu, jadi karena kehambat pandemi, jadi selang-seling gitu. Nah awalnya Begini Dosa itu bukan nama buku dan bukan nama show-nya, pengennya bikin Si Artawa volume 2. Oh. Cuma kan Mas Panji tahu ya kalau misalnya film nggak terlalu laku ngapain bikin sequel ya. Akhirnya kayak malu-malu sendiri aja. Orang nggak tiba-tiba volume 2 volume 1-nya di mana gitu. Jadi ganti judul deh. Kayak gitu. Berarti asumsinya adalah karena nggak selalu seperti itu, asumsinya adalah buku dan stand up-nya masih nyambung. Masih nyambung. Bukunya tentang premis stand up komedi yang aduh ini belum damai nih, tapi sayang banget idenya, atau aduh susah banget nyari punchline-nya. Jadiin buku aja, tinggal punchline-nya aku ganti twist yang apa gitu, ending yang sedih kayak yang bikin ironi kayak gitu-gitu. Si buku ini berarti naskah udah jadi nih? Udah naik cetak nih. Naik cetak. Bareng sama Pecahkan. Ngeri sekali. Kebetulan Pecahkan tadi kamu baru aja ngomong bahwa karena bikin buku Pecahkan jadi punya ISDN ya. ISDN namanya? ISBN. ISBN ya. Intinya adalah kayak semacam tercatat untuk bisa nerbitin buku. Iya. Terus di New York itu kalau ke toko buku tuh buku komedi itu ada sectionnya sendiri gede banget. Dan isinya tuh komika-komika nulis buku, buku-buku teknik, buku-buku lucu. Terus berkaca ke Indonesia, kita jarang banget nulis. Komika kita yang nulis buku siapa? Gua, Ernest, Sam, Mas Radit ya. Soleh Solihun, Bene sempat, Viko juga sempat. Zawin ada sih? Zawin juga, iya, Zawin juga nulis. Enggak banyak. Iya, itu aja 8, masih harus mikir gitu. Iya. Kalau di Amerika tuh banyak banget, jadi suka bilang sama Luan, sayang banget kalau si ISBN ini cuman buat kita doang gitu. Iya. Jadi siapapun yang komika terus pengen nulis buku dan bingung, cobain aja, siapa tahu kita bisa bantu gitu. Iya. Kejadian sama si ini, sama Sabek untuk buku Begini dulu atau begitu dulu? Begini Dosa, itu dari lirik lagunya Nasi Daria, judulnya Di Mana-Mana Dosa, Mas. Begini dosa, begitu dosa. Gua nggak tahu lagi. Ada begini dosa, begitu dosa. Cuma di antara lirik itu bait ini doang yang abstrak tuh, karena dia nggak jelasin begini dosa itu apa begitu. Makanya aku ambil tag inilah, aku jelasin di pertunjukan gitu, dijelasin di buku bahwa yang begini dosa, begitu dosa. Judulnya lucu banget soalnya. Begini dosa, begitu dosa. Sebelum kita ngomongin ke spesial ya, kan kita tarik mundur. Lu tuh mulai stand up tahun berapa? 2012, Mas. 2012. Iya. Jadi waktu lu Suci itu udah berapa tahun? 12, 13, 14, 15, 16, sekitar 5 tahunan, 4 tahunan. Suci berapa tuh? 6, bareng Jegel. Bareng Jegel. Siapa aja tuh waktu itu? Ardit, Jegel, Fajar. Lu keluar berapa? 9 besar. Setelah Rin. Yang duluan siapa? Rin dulu. Enggak, maksud gue urutannya lu masih inget nggak? Kadang-kadang suka masih inget. Dari keluar pertama, keluar kedua. Firza Falaza. Sekarang jadi selebgram. Sekarang konten kreator. Alul Vape dia, Mas. Itu dia. Alul Vapor dia di Surabaya. Betul. Di podcaster juga nih. Podcaster juga, Mas Dono. Juga. Betul sekali. Firza keluar duluan. Iya. Kemudian Beno deh kalau nggak salah. Beno Ababil. Ya. Kemudian Firman Singa, betul. Siapa lagi ya? Siapa ya? Zeri Hendrik, Vini apa siapa gitu, lupa. Vini ya, Mbak Vini itu. Apa kabar? Itu yang gue cari. Jadi kadang-kadang di Suci itu kita suka, kalau kita urut-urutin, setiap Suci itu selalu ada satu yang udah lama nggak ngeliat dia stand up ya, Vini kan? Oh, Mbak Vina. Mbak betul. Vina. Yang rada besar itu kan? Iya, yang katanya Sadana saudaranya Bale Sarwini. Yang kata siapa yang Sadana apa siapa tuh yang ngomong tuh? Kan ada sesi roasting tuh. Anjing. Dibilangin, wah ada gedung dalam gedung ya. Anjing gitu. bangsat. Body shaming itu anjing. Itu kalau netizen tahu tuh. Dan itu waktu show, Mas. Jadi waktu break. Waktu break kita kan ngomong-ngomongan gitu, begini pakai mic. Mas Panji kayak ketawa juga waktu itu. Iya. Apa yang untuk orang yang udah 5-6 tahun stand up terus masuk Suci, keluarnya tuh apa? Ada manfaat nggak? Karena gue sampai sekarang kadang suka ngeliat
ini sebenarnya kenapa ya komika-komika ini udah punya karir tapi ikutan suci gitu. Oh iya. Yang dicari apa dan apakah yang dicari itu beneran didapatkan gitu. Iya. Saya sih jujur Mas ya, waktu suci itu nggak ada ekspektasi di suci. Ikutan suci kenapa kalau gitu? Gini loh. Yang saya incar tuh dalam karir itu street comedy. 2015. Karena jujur materi saya tuh kebanyakan nggak TVable lah. Karena lihat Bang Abdur street katanya, street anjir gila gar banget nih. Aku penasaran, masa sih? Pengen bawain beat begini dosa, ada beatnya begini dosa begitu dosa. Penasaran aku. Cuma karena bapak waktu itu meninggal 2015, padahal udah di Jakarta besok mau tampil, bapak meninggal tengah malam, akhirnya balik nggak jadi tampil. Yang juara itu kan Musdalifah Arin sama Arif Brata dan lain-lain. Nah, tapi orang notice tuh ada Sabik di street comedy namanya. Orang penasaran karena bukannya sombong Bang, waktu malamnya sebelum itu open mic di Jakbar. Banyak open mic terakhir sebelum besok show semua. Jadi pada datang, aku open mic juga, pecah parah. Orang wah, gua masang taruhan deh buat Sabik, menang Sabik besok nih. Cuma nggak tampil gara-gara itu, orang pada nyari tuh. Iya. Akhirnya ketika perlu kita tanya nggak sama bapak lu sekarang kenapa bapak meninggal hari tersebut? Dia kenapa nggak mau lain, karirnya kan berantakan ya. Karirnya kan dulu ini, kepada cita-citanya tuh street comedy. Iya. Terus gitu? Akhirnya ikutan Suci 6 karena didorong sama anak-anak. Coba panggung lain aja nggak apa-apa. Ternyata Bang Awe waktu itu jadi presiden stand up Indo, nginget, baca gitu. Akhirnya alhamdulillah dapet. Iya. Lo audisi di mana waktu itu? Surabaya. Siapa yang ngejuri siapa? Bang David sama Pak De Indro dapat second chance, disuruh nginep, besoknya dapat golden ticket deh. Iya. Tangannya kotor. Sabek bersama dengan anak yang sebenarnya. Ini salah satu alasan kenapa kami di sini juga. Biar tadinya gue mau dibawa ke kamar. Playground. Cuma tadi sempat hujan. Ini juga mungkin masih basah. Jadi karena dia di sini, udah sekalian aja kita bikin di sini sambil ngopi. Iya, taruh situ di meja. Oke. Thank you. Gue ngerasa kadang-kadang orang itu ketika di suci itu tuh jadi bukan kalau stand up udah sering, yang kadang-kadang baru itu adalah kelihatan di TV. Dan itu berdampak tuh sama sosial gitu, kayak keluarga, orang pada nelpon, temen pada nanya. Padahal maksudnya sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, gue bukan mau ngomong cuman Kompas TV. Masalah Kompas TV kan jangkauannya kan nggak seperti TV-TV lain. Seluas ya TV-TV lain. Waktu lu mulai masuk suci, ada respon apa dari teman sekitar, ada yang lihat, "Bek lu masuk TV sekarang gitu." Lo gue baru tahu lu ngelawak sekarang gitu, ada kayak gitu. Iya, saya kan merantau dari 2000, udah lama Mas, jarang pulang ke Bone. Bone itu 4 jam dari Makassar. Jarang pulang karena dari 2004 merantau tuh, dikirim pesantren di Jombang, Gus Dur. Yang ini ya. Itu Wira gitu. Terus jadi lama nggak pulang. Nah, tiba-tiba orang mungkin di kampung berharap Sabik pesantren paling ujung-ujungnya jadi ustaz gitu kan, ekspektasinya orang gitu kalau pesantren. Ternyata tiba-tiba muncul di TV, orang kaget. Akhirnya dampaknya bapak ibu tuh setiap pulang kampung orang nyuruh stand up, jadi kenalnya Sabik stand up. Tapi nggak ini ya, nggak ada pertentangan dari keluarga? Enggak sih, enggak ada. Karena maksud gue, mungkin pertanyaan gini kali, kenapa nggak jadi ustadz? Semoga nggak ada ini, maksudnya soalnya takutnya ada yang tersinggung. Jadi maksudnya bapak itu kan penceramah tuh Mas Panji di Bone, lumayan banyak yang kenal karena dari masjid ke masjid, dari forum ke forum arisan juga banyak yang kenal. Banyak yang naruh harapan lanjutin, apalagi di rumah ada yayasan juga pesantren. Karena turunnya ini, show-nya ini ada ini juga kotak amalnya, makanya aku buka donasi tuh. Oh, di si begini dosa begitu dosa? Ada sesi kotak amal buat bikin kantinpreneur namanya. Biar ada kendaraan ekonominya buat yayasan, biar nggak ngandalin donatur. Sumbangan ya? Iya. Ya, betul. Kemudian karena tekanan itu, saya bilang nggak semuanya santri bisa jadi ustadz, nggak mesti santri tuh bisa jadi imam, nggak mesti santri harus pintar bahasa Arab, ada prioritasnya masing-masing. Kalau jalan dakwanya mah mau medianya apa, mau jadi musisi, kalau musisinya bagus, orang senang, orang santai, nggak menimbulkan negatif, ya itu udah dakwah. Nah, itu yang idealisnya Mas, maksudnya idealnya. Cuma yang ininya adalah kalau jadi ustadz itu menurut saya Mas, beban moralnya yang pertama, yang kedua
di kampung saya stigma ustadz tuh duitnya nggak banyak, maksudnya ceramahnya itu dikasih seala kadarnya. Saya pernah jujur nyoba sekali ceramah acara nasihat pernikahan. Kapan ini? 2021 kemarin. Oh iya? Akhir tahun. Nyoba ceramah, diundang di nasihat pernikahan. Gimana ceramah aja deh. Jadi ubah. Bukan pengen stand up tapi pengen ceramah, lucunya bonus. Iya. Ceramah materinya gini. Ada orang tersinggung. Makanya nggak cocok gitu kalau bilang nasihat pernikahan, rumah tangga ini udah orang nikah terus aku pakai premis tentang poligami. Jadi gini, rumah tangga itu di Al-Quran tuh kita udah dikasih contoh yang banyak. Kalau kita mau baca terjemahan Al-Quran itu ternyata banyak cerita-cerita yang menuju ke contoh-contoh rumah tangga. Kalau misalnya suami istri pengen durhaka, ada tuh ceritanya Abu Lahab. Kalau ada juga yang suaminya soleh, anak dan istrinya durhaka, ada Nabi Nuh. Tapi kan kita pengennya kayak Nabi Ibrahim, anak, istri dan suaminya soleh semuanya. Setuju nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Setuju semuanya. Terus aku kasih pancilan bang. Tapi jangan lupa Nabi Ibrahim istrinya 2. Awal berharapnya sih orang ketawa. Iya. Tapi cuma gitu. Gitu. Terus padahal kalau reaksinya ketawa, aku pengen nambahin. Kan reaksinya biasanya orang, kok gitu sih, tapi ketawa lucu. Pengen aku tambahin double punch gitu, bilang mending Nabi Ibrahim tahu, Nabi Muhammad, kayak gitu. Jadi cuma gara-gara itu, emang nggak cocok, jadi emang ceramah aja karena insting beban moralnya, kayak insting mainin crowd gitu, jadi nggak cocok. Lucu juga ya, karena stand up itu di Indonesia tuh sering banget kena citra tidak pro ke Islam. Iya. Di Komodo Monoy harus nonton di kota selanjutnya nih. Iya. Tapi sebenarnya banyak ya komika-komika yang punya perspektif menarik karena dia datang dari pesantren, dulunya santri. Dulunya santri atau nggak ada istilah dulu santri? Atau ada? Kalau santri anak santri ya, anak santri kayak Zawin, lu berapa banyak sih? Yang kemarin bikin artikelnya di Comika Media. Oh iya. Yang Bahrul, Dani Beler, Zawin, saya, yang terakhir ini orang-orang korupsi yang pakai agamis. Outfitnya doang. Outfitnya pesantren. Lucu banget. Iya, jadi sebenarnya lebih kepada berarti yang nonton tuh nggak ngelihat cukup banyak karena sebenarnya yang datang dengan perspektif walaupun bukan pada akhirnya nggak jadi ustadz tapi kan datang dari kematangan tahu ilmunya gitu. Jadi tetap menarik, warnanya tuh menarik gitu. Salah satunya yang kenapa begini dosa, akhirnya milih begini dosa karena pengen jelasin kayak misalnya masturbasi deh mas. Kalau kita tuh, apalagi yang backgroundnya saya tuh banyak yang masih tabu ngomongin masalah masturbasi. Padahal masturbasi itu harus dilihat dulu latar belakangnya. Karena kan ada yang demi kesehatan, apa emang nafsu doang. Tapi kalau nafsu masih perdebatan nih, nafsunya ngerugin orang atau nafsunya dilampiaskan sendiri. Nah, jadi itu pengen aku coba pemetaan. Itu bagus banget loh argumennya. Emang benar kalau jadi ustadz nggak ada duitnya. Itu Yusuf Mansur. Karena kan ketolong sosial media, maksudnya dia aja ngeluh, mana uangnya, gitu kan, dia aja ngeluh kan ya. Kayak gitu, cuma itu argumen-argumen kayak gitu ada di begini dosa begitu dosa. Ada beatnya nanti. Bagus banget. Itu. Bahkan di hukum perdata dan pidana dan hukum kompilasi hukum Islam kan nggak ada yang ngebahas yang mempidanakan atau mempermasalahkan orang masturbasi. Sampai mungkin ada kena pasal merugikan orang lain kan, misalnya dia masturbasi tapi depannya ada orang kayak misalnya nggak boleh. Tapi emang latarnya kan harus dilihat dulu latarnya dan gak usah malu bicarain itu. Kayak istri mandul atau suami mandul harus dicek nih. Nggak mungkin keluar sendiri dong masih. Cuma nonton bokep tiba-tiba udah basah. Berarti emang lemah banget emang. Gua rasa nggak tahu nih ini waktu disuci menurut lo orang inget lo karena apa? Apa yang paling nempel di orang tentang lo waktu lo disuci? Mungkin dari suara, cempreng, logat sama yang cepet berapi-api itu. Argumen-argumen kayak tadi yang lu bahas. Nggak bisa dilolosin sama Kompas, nggak pernah kesampaian. Ya? Tapi sebelumnya udah punya keresahan ke arah sana berarti? Kebanyakan karena kebiasaan pakai perspektif yang agama Islam gitu. Jadi larinya pasti ke Islam, maksudnya yang erat dengan Islam. Kalaupun nggak eratnya, pakai perspektifnya buat ngebedah sesuatu pakai pisau kacamata Islam. Iya.
Karena gue inget lu tuh salah satu yang udah kerasa ini orang bisa stand up. Ada loh yang masuk Suci belum bisa stand up, tapi karena dia tenang di audisi. Baca tau? Iya. Kadang-kadang yang bisa stand up tuh nggak tenang di audisi. Malah yang baru stand up tuh kayak nothing tulus malah jadi santai banget. Terus jadi bisa lolos. Sehingga banyak banget orang di Suci tuh belum jadi dia seutuhnya sebagai komika. Iya. Banyak orang matang keluar. Iya. Marcel dari Suca keluar lebih matang. Betul. Regen walaupun juara, keluar jauh lebih matang. Firza Falaza juga udah jadi sekarang. Betul, Uus gitu. Nggak ngejamin. Banyak orang terlalu cepat, makanya gue tuh suka ngekat orang, atau orang suka nanya sama gue, kenapa yang lucu suka lu cut? Karena kalau kita sering lihat stand up, kita tahu kalau dia ikutan, dia mungkin keluar 1, 2, 3 minggu pertama. Iya. Kalaupun enggak, dia belum cukup matang untuk nemu dirinya siapa. Jadi mungkin nunggu 1 kali Suci. Lu ngerasa gitu nggak? Waktu lu masuk Suci dan keluar Suci, nengok ke belakang, anjing kalau sekarang gua Suci, beda banget nih pasti nih jatuhnya. Level kematangan jadi komikanya aja gitu. Kerasa, ada perubahan banget. Bahkan waktu habis close mark itu, cuma emang tekanan kompetisi itu kan bikin kita kayak jenuh dulu nih stand up nih. Pressure-nya kan kita. Jadi butuh berapa tahun tuh? 2016, 17 saya bahkan bikin buku lagi tuh Bang. Jadi fokus bikin buku tuh setahun tuh. Baru di 2018 baru beraniin langsung bikin show lagi. Yang Si Artawa itu. Si Artawa pemicunya apa? Pemicunya adalah sebenarnya saya tuh nggak pernah niatan bikin kayak pengen bikin show, bikin album, enggak. Pemicu saya satu-satunya adalah pengen supaya pesantren saya tuh mandiri gitu Bang. Jadi waktu Si Artawa bikin donasi juga. Kekumpul sekarang alhamdulillah jadi 2 kelas tuh dari hasil donasi tuh. Nah sekarang pemicunya adalah karena yayasannya kan yayasan tidak mandiri, jadi butuh sumbangan, butuh donasi. Akhirnya itu yang bikin saya harus bergerak nih. Apa ya bisa dijualan? Nggak mungkin saya ngemis-ngemis di lampu merah nih, saya ada skill. Ya udah saya bikin acara, kita bagi nih buat yayasan 80, buat 20-nya bagi-bagi ke panitia, kayak gitu pemicunya. Yayasannya posisinya di mana sekarang? Di Bone. Nama yayasannya apa? Sabikul Haq Nur Syarifah, pesantrennya Al-Qur'aniyah Nur Syarifah. Ingetin gue ya, gue suka lupa soalnya. Ingetin gue naruh detail yayasan lu di video YouTube ini di bawah. Boleh. Jadi orang bisa ngeliat gitu. Iya. Berarti gue berasumsi pada satu hari nanti lo akan ninggalin stand up dan full ngurus yayasan? Enggak. Justru emang di yayasan tuh Mas, saya tuh saking takutnya dicap ustadz ya. Saya tuh orang-orang pada pakai sarung, pakai celana pendek. Saya doang yang anak yang punya yayasan yang pakai celana pendek, kayak celana ini. Karena nggak pengen ada citra kayak alim banget nih anaknya nih, nggak. Pengen lihat manusia biasa aja. Tapi yang nggak sampai ketat gitu. Karena bebannya itu yang nggak nyaman. Nggak nyaman aja. Ekspektasi terhadap. Nggak kuat aja kalau orang lihatnya ustadz gitu. Nggak berani juga karena kelakuan saya juga masih pengen santai, pengen nggak jadi sorotan karena kabupaten saya itu kecil Mas. Jadi kalau orang sudah ini gampang nyebarnya. Bone itu kayak apa sih? Gue nggak ada bayangan deh. Kayak apa tinggal di Bone? Bone itu artinya gini, kebanyakan orang di situ kerjanya apa? Apakah itu kota tambang atau kota tani atau kota nelayan? Gue nggak ada bayangan. Letak pun Bone gue nggak ada bayangan. Jadi 5 jam dari Makassar. Posisinya itu dia tuh dulu kerajaan yang cukup besar, kerajaan Bone. Kerajaan Bone gue ingat. Iya, Arum Palaka itu kan. Arum Palaka. Dia salah satu yang berhasil menguasai kerajaan Goa pada akhirnya seperti itu. Nah, posisinya Bone itu kebanyakan orang jadi PNS. Masih seperti itu, masih jadi guru, PNS. Sisanya masih ada pertambangan, cuma yang paling disorotin ini. Dan salah satu kabupaten yang terluas di Sulawesi Selatan, ada 32 kecamatan situ. Harusnya udah pemekaran kan, cuma ya gitu deh, urusan politik. Jadi Jokowi maksudnya? Bukan. Enggak semuanya salah Jokowi. Kenapa lu? Ya kalau nggak Jokowi ya lu. Aduh, orang yang paling salah ya. Padahal ada ibu-ibu tuh di atasnya tuh. Terus orang banyak merantau jatuhnya. Kalau dia nggak kita perantau backgroundnya. Orang Bugis Bone. Orang Bugis Bone itu perantau. Kebanyakan merantau. Perantau dan balik untuk kemudian ngebangun atau perantau terus rata-rata nggak balik. Nggak balik. Yusuf Kala aja nggak balik. Oh Yusuf Kala orang Bone. Orang Bone Yusuf Kala. Muhadli Aco orang Bone. Siapa? Muhadli Aco, Bang Aco. Oh iya, Aco orang Bone. Iya, nggak kayak orang Sulawesi ya. Tapi dia kalau stand up bisa dengan logo-logo gitu. Iya benar, lebih jadi orang Priuk. Oke, jadi sekarang by the way sekarang si Sabek juga jadi editor di Comika Media. Comika Media itu sebenarnya
idenya sederhana banget. Kalau kami komika bikin sesuatu gak ada yang ngeliput, udah gitu doang. Gak ada yang ngeliput, apalagi kalau Panji aja gak ada yang ngeliput. Ya, gue selalu pakai gimana Diki Mangai, Herman Jonek, kayak gini-gini. Kalau bikin pertunjukan mana ada kumparan mau datang ngeliput. Sementara yang dicari dari liputan itu bukan sekedar pengen terkenal, tapi kita seneng loh kalau kita ngelakuin sesuatu orang tahu gitu. Itu aja gitu. Karena dengan orang lain tahu, kita jadi punya peluang untuk ngajak orang itu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terus apalagi trennya lagi kayak ada USS Fit, ada Volix, ada kayak gitu-gitu. Volkatif, betul. Terus gue pikir ya udahlah bikin Comika Media. Tadinya juga seperti yang lain pengennya Instagram doang. Tapi terus gue ketemu sama Pangeran Siahaan dari Asumsi, dia bilang homeless media itu nggak dianggap media. Yang berarti nanti kapan-kapan ada kasus, Aji itu nggak bantu gitu. Aliansi Jurnalisme Indonesia tuh nggak bantu karena lu tuh apa gitu. Karena beberapa nama-nama yang gue sebut juga emang bukan media, tapi lebih kepada tempat ngumpulin mata, abis ntar mereka ngelempar dagangan, yang mana nggak apa-apa juga. Dan yang kedua adalah karena gue dikasih tahu kalau nggak punya home tidak ada aset. Karena Instagram dan YouTube tuh bukan aset. Kalau misalnya ada media yang punya 18 juta subscriber, investor tuh nggak ngeliat itu sebagai aset karena YouTube bisa hilang kapan aja, sebagaimana MySpace sudah nggak ada dan segala macem. Jadi punya platform sendiri. Jadilah media yang jatuhnya lebih serius, Comika.media. Sabek masuk karena dia senang nulis. Tulisannya Sabek gitu. Jadi lama-lama editor tuh punya gaya masing-masing. Dan udah ketahuan banget sama orang-orang. Iya, karakternya tuh kerasa. Sabek itu seneng banget memotret hal-hal lucu, terus dia tulis itu lucu-lucu banget. Itu lu nemu dari mana sih kayak gitu-gitu? Yang trivial tuh. Iya lu. Jadi hidup lu tuh apa sih tiap hari? Coba deh, lu buka Comika.media, terus cari yang Sabek dah. Itu tulisannya aneh-aneh banget, ketemu aja yang aneh-aneh. Karena apa Mas ya, kayak ini kalau berita isinya berita doang. Ya orang tuh kadang jenuh juga, jadi butuh refreshing dan dampaknya kan ternyata signifikan. Maksudnya orang tuh akhirnya nge-follow karena ada orang nyebutnya seed post, padahal kita nggak bukan seed post, maksudnya iya emang seed post, cuma kita kasih tema besar dan kita narasikan itunya, jadi emang nggak seed post amat, seed postnya konten itunya. Comika Fun. Lucu banget itu semuanya dan nggak tahu ya. Insya Allah ada punchline-nya semuanya. Kita usahakan ada punchline-nya. Iya, lucu banget. Gue waktu itu bilang sama Indra Cahya itu senior editor. Gue bilang, walaupun waktu gue bikin, gue nggak kebayang bahwa harus lucu. Yang penting memberitakan kita, menceritakan dan memberitakan kita. Tapi kayaknya lama-lama orang berharap itu dan itu jadi karakter. Iya. Lama-lama artikelnya itu suka tipis-tipis tuh, ada punchline, ada aja dan lucu-lucu gitu. Gimana rasanya jadi editor untuk Comika Media? Apalagi waktu itu lu sempat wawancara siapa ya? Menteri ya? Waktu di Bali. Waktu di Joyland, Pak Sandiaga. Iya, gue tuh ngeliat anjing Pak Erick orang Thohir. Nyali banget mainnya. Maksudnya apa yang di kepala lu? Kesempatan nih gitu. Kesempatan, tapi gini nih. Aku tuh sukanya di Comika Media karena ada challenge-nya. Gimana caranya hal-hal yang di luar stand up, maksudnya komedi, bisa dapet sisi komedinya. Aku penasaran banget caranya. Akhirnya dapet. Aku ajakin aja nih menteri-menterinya main 2 kata lucu. Jadi orang pada nanya-nanya, ini UMKM, ini produk ini, tiba-tiba nodok, Pak, ini kita dari Comika Media mau wawancara, Pak, kita tuh ada mainan 2 kata lucu. Contohnya misalnya Jablay nyala tuh. Iya kayak gitu. Terus ada nggak 2 kata lucu, Pak? Terus mereka kan mikirnya tuh lucu, tapi akhirnya pada keluar juga walaupun nggak lucu, kita apresiasi karena udah berusaha. Hiburannya itu datang dari ngeliat muka bingungnya gue. Muka bingungnya. Iya. Terus nggak dihalangi kayak penjaga gitu. Yang dihalang cuma Pak Luhut. Jadi nggak tahu, yang aku bingung. Pak Jokowi di panggung nggak ada yang ngalang, pas Pampres ya ada. Cuma yang paling dikawal itu Pak Luhut waktu itu. Jadi dibunderin gitu. Nah, Pak Sandiaga sama Pak Erick Thohir jalan-jalan. Bilang, yang mana presiden, yang mana ini? Nggak diedit sini. Iya benar. Maaf saya tidak ngedit. Nggak apa-apa, itu posisinya di Joyland kayak gitu. Jadi emang dijagain. Iya, waktu itu soalnya konteksnya juga mereka hadir ke Joyland karena pengen ngedorong supaya pada berani bikin acara-acara lagi. Konser pertama setelah pandemi. Itu juga anak-anak stand up juga banyak kan. Lu liputan kan waktu itu kan? Iya. Acara stand up. Lucu karena Comika Media itu selalu gua dan Toro inginkan. Jadi gue sekarang kan jalanin perusahaan berdua, co-CEO gue sama si Angga Diandri. Itu selalu diniatkan untuk ngasih akses ke acara-acara gitu. Dan
Salah satunya acaranya adalah acara-acara Emily, acara-acara Komtung. Terus waktu itu gue inget gue pernah ditanya sama orang, kenapa Comika ngeliput Emily? Terus gue bilang, ini tuh bukan beritanya Comika, ini beritanya komedi gitu. Jadi siapapun, ya kita beritain, dan dari Emily juga seneng-seneng aja kan? Iya, ini beberapa kali Mas Gian, Bang Giang tuh ngajakin, ada nih acara nih, datang dong nih, ntar kita ngobrol lagi kayak gitu. Jadi emang acara stand up juga banyak kan di sini ya? Banyak. Di Bali udah ini stand up komedi orang Rusia, stand up culture tuh. BCC, Bali Comedy Club, orang-orang bule yang dari Rusia, random gitu. Sama stand up Indo Bali. Di Bali skenanya udah ketata nih, udah tahu nih kita mau liputan kemana. Satu-satunya nggak kebaca di Bali itu pelawak-pelawak lokalnya yang masih main kayak model ludruk itu. Saya juga masih penasaran tuh di mana sih ininya. Harusnya sih ada ya. Yang penasaran pengen ngeliput itu. Iya, gue setuju. Biar spektrumnya dapat, jadi di sosial media lebih beragam. Jadi oh ternyata semua komedi masuk nih dibahas di sini. Iya. Dan buntut-buntutnya ya, memang karena waktu itu gue ditanya sama seorang kawan juga, pengusaha komedi juga, dia nanya, lu tuh bikin Comika Media, emang ada duitnya? Kata dia gitu. Terus gue bilang, di Comika mah ketika kita bikin sesuatu itu bukan karena duitnya, tapi karena butuh. Emang butuh ada gitu. Nggak ada duitnya ya, ini mah cuma masalah berapa banyak orang yang seneng baca, berapa banyak orang yang kemudian mau komit untuk bantu bayar gitu. Tapi itu mah nanti. Bikin aja dulu tulisan-tulisan bagus, pada akhirnya kan. Dan akhirnya kelihatan, walaupun misalkan nggak sebanyak yang lainnya, tapi udah pasti yang di situ seneng komedi aja. Iya, udah kebaca. Iya. Saya tuh seneng banget nih Mas, kalau ketemu sama orang. Wih, yang bikin ini nih, yang bikin Comika Fun ini Mas Abek ya, bilang iya, wah anjir lucu banget Mas, kok bisa sih punchline-nya tuh ini artikel apa ya, yang komik-komik yang bawa properti di atas panggung kayak EGMK, terus siapa lagi tuh yang sulap-sulap juga, pesulap Mas Wisben, terus dan lain, terus punchline-nya tuh di Dani Aditya. Padahal itu bukan properti, emang kebutuhan. Kayak gitu-gitu tuh, mereka tuh suka-suka yang gitu. Jadi kayak senang banget lihat orang tuh ngenotis kita dari apa yang kita kasih di Comika Media artikelnya. Gue sih kayaknya tanda bahwa Comika Media itu udah makin oke adalah ketika orang menghubungi, mau dong jadi penulis gitu, atau mau dong tulisannya naik. Itu makin lama makin banyak gitu. Dan senang juga, mungkin lama-lama kalau misalnya kita melihat tulisannya bagus ya nggak apa-apa juga, karena sekarang kita berapa sih, berlima ya? Ada berapa editor kan? Ada lu, Adit, Indra, Dai. Ya, empat ya? Di antara berempat ini, satu ini bukan stand up comedian. Iya. Tapi dia emang senang nulis dan kayaknya sempat ada latar belakang jurnalisme. Tapi fresh juga cara pandang dia. Ini cara pandang bukan anak stand up gitu. Yang ngeliat komedi gitu. Jadi lucu juga. Kapan-kapan mungkin kita bisa buka lagi juga kali untuk yang lain gitu. Boleh Mas. Kalau ada kesempatannya. Banyak yang menawarkan diri, bahkan dari beberapa koran yang udah gede, udah legend gitu. Mantan ininya nawarin diri. Gak tau apa, mungkin kayak ini nih jiwa jurnalisku ini yang santai gini. Kayaknya mereka juga nyari, aduh enak banget bisa nulis punchline ya. Kan dia selalu kehalang sama editornya dia. Ini apa kalimat ini? Yang lucu. Ngerosting tipis-tipis gitu. Ya gue berharap bisa tumbuh sih nanti Comika Media. Karena saat ini di Comika itu ada unit bisnis, ada divisi. Unit bisnis ya yang udah ngasilin revenue kelak untuk bisa mandiri. Comika Media ini masih kita treat sebagai divisi aja karena emang nggak dibebankan untuk punya duit. Yang penting nulis aja dulu, bikin orang pada suka. Dan syukur-syukur saking sukanya pengen gabung ya boleh juga. Tapi akan jadinya lucu ketika Comika Media ngeliput dirinya sendiri. Itu yang aduh gak enak banget karena rata-rata di dalamnya komik semuanya. Adit suka gitu, kata gue, nih ngebahas diri sendiri nih gue lihat-lihat nih. Karena kita butuh exposure juga, betul. Dan sungkan. Kayak gini deh yang konflik ininya ya, internalnya ya. Tapi buat lucu-lucuan aja. Jadi, Dit, aku pengen dong bikin artikel tentang konten reelsmu yang lucu-lucu tuh yang gitu. Oh boleh Mas, ntar jeda bentar. Dit, aku mau bikin show nih Dit, titip dong. Jadi sungkan gitu karena pasti kayak ada semacam persaingan, anjir sama-sama punya kebutuhan. Jadi sungkan-sungkanan. Jadi betul ngata. Paling enaknya emang titip sama Halham Dai Halham. Karena dia non komik. Iya, dia non komik emang enak dia. Dia diem-diem aja gitu, nurut-nurut aja. Iya.
Tapi kan si begini dosa begitu dosa itu kan di markas kan. Di markas Comika. Jadi isinya anak-anak juga. Anak-anak juga. Gampang ya. Dai ada pasti. Satu-satunya alasan kenapa pilih ke markas, saya kan jarang satu-satunya karyawan kayaknya nggak pernah datang ke kantor. Iya. Saya doang Bang Mas ya. Makanya aduh, ini kalau ada alasan jadi ya? Iya, jadi kalau misalnya ke kantor doang, biaya transport dari Bali ke Jakarta kan habis nih gajinya nih. Buat ke masa orang berangkat ke kantor buat Gojek apa anjir ini buat pesawat habis. Ya udah deh kita ke kantor nyambangin kantor sekalian ada hasilnya gitu. Jadi sekalian aja. Sampai gini salah satu orang yang kerja di Comika yang WFE work from everywhere dari pertama kali ada. Makanya sebenarnya gue selalu bilang sebenarnya itu markas Comika itu tidak diniatkan jadi kantor, tempat orang ngumpul, orang kerja dari mana aja. Jadi sampai dari Bali. Pemerintah belum ngasih anjuran untuk kerja di Bali, udah kerja di Bali duluan dia. Acara tanggal berapa? 17 September. Kota pertama udah kelar, Bone kemarin. Gimana tuh? Di Bone. Ya, bagaimana? Di bioskop. Oh, di bioskop. Dan senang banget. Kan, ini ya, apa namanya? Nggak mantul. Enggak, di ekonya aku turunin udah aman dan alhamdulillah lancar banget. Hari Brata juga senang banget bisa ke Bone. Yang ini cita-cita dulu tuh Mas, pengen. Jadi setiap nonton bioskop saya tuh selalu liatin panggung di bawah, ngebayangin panggung ada di bawah layar gitu. Pengen gitu kayak poster saya tuh di layar gede. Saya berdiri depan terus ngomong. Karena beberapa kali hadir di acara kayak konferensi pers gitu atau misalnya nonton bareng sama artisnya duduk di tengah tuh kayak aduh pengen dong aku ngelucu terus disaksikan orang gitu dari kalian kejadian di Bone. Emang nggak banyak gedung pertunjukan kali ya? Ada cuma nggak sebagus itu ininya kayak mulai dari soundnya, kursinya dan lain-lain. Terus kita habis dari Bone? Dari Bone ke Bali tanggal 27 Agustus. Kemudian tiket yang di Bali beli di mana? Di Stand Up Indo Bali. Beli di Stand Up Indo Bali? Iya, Stand Up Indo Bali. Kemudian ke Stand Up Indo Malang tanggal 3 September, belinya Stand Up Indo Malang. Ke Jogja setelah itu, belinya di Anak Orda, Ikami Sulsel. Karena jujur, belakangan tahun ini, konser pertunjukan stand up sama musik tuh saling berlomba-lomba. Anak-anak langsung meledak semuanya, bikin tour. Jadi agak rebutan jualan tiket. Jadi makanya aku bilang Stand Up Indo Jogja udah sibuk banget nih ngurusin show-nya anak-anak. Aku ada teman juga kebetulan anak Sulawesi, aku tembak aja, ternyata disambut baik. Kemudian ke Jakarta 17 September dan terakhir di Bitung, Manado. Kenapa? Lucu juga pemilihannya. Harusnya tanggal 20 Mas. Tapi minggu ini. Cuma karena mereka ada miskom sama pihak venue apa gitu, minta diundur. Terjadi juga sama saya. Iya, kayak gitu. Terus minta diundur ke di luar September. Aku bilang, September aku mau tutup show, Oktober aku mau fokus jadi bapak rumah tangga lagi. Jadi, tapi kenapa Bitung? Kenapa lu milih itu? Dia yang nawarin. Agenda saya itu cuma Bali, Malang, Jakarta, udah nggak pengen capek-capek. Mereka minta, iya, karena ada jaga anak gitu. Mereka minta, Jogja minta, kemudian Bone minta. Ya udah. Oke. Yang di Jakarta belinya di loket.com ya? Apa di Comika ID? Comika ID. Di comika.id. Comika.id/Mohammed Strip Sabek. Ya. Cari di Comika.id, lu bisa beli tiket di situ. Terus harga tiketnya berapa? Yang Jakarta 75, kalau beli 2 jadinya 100, beli 4 jadinya 200. Diskonnya ada. Nggak ada sistem sold out, ada terus pokoknya. Iya, karena tujuannya jaring orang untuk ikut beramal nanti. Oke, silakan ditonton. Enaknya nonton spesial itu, kayaknya cuma di spesial. Atau mungkin komika-komika lain tergantung sih. Tapi cuma di spesial tuh komika tuh bener-bener nggak harus mikirin apa-apa lagi selain jadi diri sendiri. Di TV, di YouTube orang tuh kadang-kadang banyak yang mesti dipikirin tuh. Iya. Tapi kalau pengen ngeliat diri sendiri, ya itu, lu nonton di spesial orang. Nah, Sabek ini akan jadi pertunjukan menarik sekali dan didukung karena sebenarnya Sabek yang juga menarik adalah posisi itu kan sebenarnya ayah rumah tangga ya. Iya kan? Iya. Jadi gue tuh advokat dari peran ayah rumah tangga. Gue tuh mendukung ayah yang megang rumah tangga gitu, yang ngurus anak dan segala macam itu. Karena menurut gue nggak perlu, kan nggak ada yang malu. Ada yang malu. Ya ada banyak yang malu. Tapi nggak perlu menurut gue. Karena kalau misalkan kita ngelihat perempuan, abis itu kita agung-agungkan perannya dia untuk jadi berumah tangga, ayah juga sama. Tidak kurang gitu. Betul. Nah, tapi yang juga Sabek lakukan adalah walaupun dia jadi ayah rumah tangga,
dia nyari jalan untuk memperjuangkan karirnya juga gitu, tetap. Jadi bukan berarti jadi rumah tangga terus ninggalin mimpi dan cita-cita gitu. Iya. Jadinya kayak wife house full, jadi ibu rumah tangga full nih, padahal enggak, kita juga punya cita-cita, punya dan prioritasnya harus seimbang gitu. Dan itu juga berarti hal yang sama kepada perempuan. Ketika perempuan jadi ibu rumah tangga, bukan berarti kemudian tertutup perannya untuk ngejar cita-cita. Karena kemarin waktu di Stand Up Indo Surabaya ada seorang perempuan, gue lagi sama Iva kan opener Surabaya. Pak, iya. Terus ada yang nanya, saya ini sebenarnya pengen banget stand up, tapi saya nggak bisa ninggalin rumah untuk saat ini. Terus gue bilang, berarti ya intinya jangan matiin mimpi stand upnya, karena mungkin kelak lu jadi anak lebih gede, lu kan jadi lebih bisa gitu. Yang penting lu tahan aja, nggak mesti sekarang gue jadi komika gitu. Nanti ada kesempatannya sendiri. Jadi kita dukung aja nih Ayu Rumah Tangga 1 ini untuk menjalankan mimpi dan cita-citanya. Sekali lagi tanggal 17 September, Comika tadi tempat beli tiketnya, 75.000 beli 1 tiket, 100.000 beli 2 tiket, ada paket beli 4 tiket. Habis itu dengan itu juga lu ikut membantu yayasan. Sebagian hasil penjualan tiket juga kita sumbangkan ke situ. Betul. Jadi juga. Bukunya kapan? Bukunya direncanakan rilis. Sekarang sudah mulai promo dan lain-lain, kita masih promo buat teasernya, nanti bisa dilihat di comika.pecahkan. Mereka bakal bagi barcode di mana teman-teman bisa scan, bisa baca teaser bukunya. Ih, menarik. Dan grand launchingnya kayaknya di Jakarta tanggal 17 itu. Jadi siangnya buku, malamnya stand up. Dan acara workshopnya gimana caranya nulis fiksi, karena di sini cerpen fiksi gitu mas, kumpulan cerpen yang trigger warning dengan pakai teori stand up comedy buat nulis cerita fiksi gitu. Tinggal gimana nguliknya. Berapa harganya bukunya? Belum tahu sih Ulwan, katanya sih terjangkau di bawah 100.000 lah, murah banget. Oke. Siap, ditunggu. Sampai terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Panji, saya makasih. Loh, tidak dong, saya terima kasih. Saya ada konten jadinya. Ini promo Anda, kan AdSense masuk ke saya tetap. Thank you, bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri, ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.